Halo sobat pecinta alam yang doyan mendaki gunung. Ada kisah nyata mistis di salah satu pegunungan di Indonesia nih. Jadi gini ceritanya. Kejadian ini menimpa salah satu pendaki di Gunung Merbabu yang ada di Jawa Tengah. Seorang pendaki sebutlah Budi berangkat bersama 6 orang teman lainnya. Budi sudah cukup sering mendaki gunung ini sehingga sudah cukup mengenal beberapa medan pendakian. Budi mulai pendakian menggunakan jalur kopeng via tekelan. Karena sudah biasa mendengar kejadian-kejadian mistis di pegunungan itu, dia memilih jalur tersebut dan harus menghormati tempat yang akan dilewatinya. Sebagai tamu yang hendak mampir ke gunung penuh kisah mistis tersebut, sudah sewajarnya bersikap sopan dan tidak lancang, tidak membuat sampah sembarangan, tidak mengucap kata-kata kotor atau sumpah serapah dan sejenisnya. Saat itu di dekat pos 1, Budi hendak mengambil foto-foto. Namun entah mengapa, gerakan Budi jadi lemah dan menjauh dari rombongan teman-temannya. Setelah beberapa saat mengambil foto, Budi baru sadar bahwa dirinya sudah ditinggal cukup jauh dari temannya. Saat itu posisinya ada di Pereng Putih. Kalau buat teman-teman yang udah sering lewat jalur tekelan, pasti tahu Pereng Putih ini. Pereng Putih ini adalah tebing batuan kapur yang pemandangannya emang bagus dan sangat indah. Cuman disitulah mistisnya. Dengan bergegas, Budi beranjak mengejar teman-temannya. Namun tak lama kemudian, di tengah jalan, Budi bertemu seorang gadis yang menggunakan atribut lengkap pecinta alam seorang diri. Karena sama-sama sendirian dan anak tersebut berasal dari pecinta alam, mereka pun saling berkenalan. Kebetulan gadis tersebut juga terpisah dari rombongan. Mereka pun melanjutkan perjalanan bersama-sama sambil mengobrol. Nah, mulailah terjadi beberapa keanehan. Walaupun sudah berjalan selama 4 jam, sepertinya belum juga mencapai posisi pos seperti biasanya. Padahal, sebelumnya Budi sudah 4 kali melalui jalur tekelan ini. Akhirnya mereka memutuskan menuju camp untuk beristirahat. Budi tidur di luar tenda menggunakan sleeping bag. Sementara si gadis misterius tersebut tidur di dalam tenda. Saat subuh, sang gadis membangunkan Budi untuk memberitahu dia hendak melanjutkan perjalanannya lagi, sekaligus pamitan. Karena masih ngantuk, Budi pun mengiyakan dan melanjutkan tidur di sleeping bag. Barulah pada jam 8 pagi, ketika terbangun, Budi kaget. Ternyata posisinya berada di pinggir tebing. Posisinya terletak 200 meter selatan dari Watu Bubuk. Namun Budi tak peduli dan bergegas membereskan tenda, kemudian melanjutkan perjalanannya. Pada saat membereskan tenda, Budi tersadar bahwa 5 meter dari posisinya ada barang milik sang gadis misterius. Ia pikir mungkin bawaannya ketinggalan. Budi pun mengambil barang tersebut dengan harapan bisa bertemu di puncak dan mengembalikannya. Akhirnya Budi sampai ke puncak dan bertemu dengan rombongan teman-temannya. Ketika Budi menanyakan pendaki cewek ke teman-temannya, tidak ada satupun yang paham. Soalnya sejak pagi tadi, tidak ada orang lain yang tiba di puncak selain mereka. Budi berpikir mungkin sang cewek menyerah dan langsung turun. Karena tidak bisa mengembalikan barang berupa tas milik si gadis, akhirnya Budi memutuskan untuk mengembalikannya ke alamat ibu gadis itu. Kebetulan ada alamat rumah pada tas tersebut yang menyatakan alamatnya di Yogyakarta. Dengan sedikit perjuangan, Budi berhasil menemukan alamat rumah sang ibu. Dia pun menyampaikan tujuannya untuk mengembalikan tas, tetapi anehnya sang ibu malah menangis dan mengajak Budi ke halaman belakang. Budi pun terkejut. Di belakang rumah berdiri sebuah nisan, dan nisan itu tertera nama si gadis. Ternyata gadis itu hilang di Gunung Merbabu dan tidak pernah ditemukan jasadnya. Kejadian si penutur terjadi pada November 2012, sedangkan si gadis itu hilang pada 2009. Nah, buat sobat lintas yang hendak mendaki gunung, pastikan untuk selalu menjaga sikap dan kata-kata ya. Kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi. Buat teman-teman sahabat Umbrella Outdoor, perlu diingat kalau naik gunung itu kita harus selalu menjaga sopan santun. Jangan buang sampah sembarangan, jangan pernah berkata jorok, terus jangan pernah mengeluh ketika kita mendaki. Jaga selalu etika, dan jangan lupa sampai di rumah kembali dengan selamat. Terima kasih.